Oke, anak-anak semua, selamat siang. Di sini jumpa lagi dengan Miss Esther. Kita masuk ke pelajaran fungsi. Kemarin kan sudah belajar tentang relasi ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian dapat memahami konsep dari fungsi. Kemudian kalian juga mampu menyelesaikan penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga mampu menyajikan hasil penyelesaian masalah terkait fungsi dalam bentuk bakunya. Nah, coba kita balik lagi refresh ke contoh ini. Misalnya nih, Miss punya contoh. Pernah nggak sih kalian main permainan ini? Nah, contohnya ada gobak sodor, ada engklek, kemudian apa lagi di bawahnya? Ada engklek, ada congklak, habis itu ada petak umpet. Nah, anak-anak, permainan-permainan ini mungkin waktu kecil kalian pernah mainkan, atau ini adalah permainan tradisional, dan setiap permainan tradisional itu memiliki jumlah pemain yang berbeda-beda. Contohnya di Gobak Sodor, jumlah pemain minimalnya atau jumlah minimalnya itu ada 6 orang. Kemudian yang engklek bisa 1 orang aja bermainnya. Kemudian untuk congklak ada 2 orang. Kemudian ada di petak umpet ada 2 orang juga minimalnya. Nah, di sini Miss bakal menyajikan contoh-contoh ini ke dalam bentuk relasi yang pernah kalian pelajarin. Misalnya, nama-nama permainannya itu ada di himpunan A, dan yang jumlah pemain minimalnya itu kita letakkan di himpunan B. Coba ya, kita buat. Miss letak di bawahnya ini. Misalnya tadi ada permainannya, himpunan A-nya, apa aja tadi permainannya? Ada, oke, ada gobak sodor, kemudian apa lagi tadi yang kedua? Kemudian ada engklek, kemudian ada congklak, kemudian ada petak umpet, kemudian jumlah pemain minimalnya ada apa aja tadi? Gobak sodor itu 6, kemudian engklek itu tadi 1 ya minimal pemainnya, bisa ditulis nih 1. Sedangkan congklak dan itu kan sama-sama 2, tulis aja, duanya 1 kali aja, 2. Nah, kemarin sama Ibu Vita kan sudah dijelaskan ya kalau misalnya ini bisa disajikan. Ini misalnya himpunan A, ini himpunan B. Gitu. Yes. Nah, himpunan A ini nama-nama permainannya. Nama-nama permainan tradisionalnya. Sedangkan yang B ini jumlah pemain minimal. Nah, misalnya ini ada kakak tulis gobak, Miss tulis gobak sodor ya GS. Kemudian ada engklek, kemudian ada congklak, kemudian ada petak umpet. Kakak tulis dengan huruf aja gitu ya, huruf awalnya gitu ya. Sedangkan pemainnya ada 6, kemudian 2 dan 1. Kita pasangkan nih. Misalnya tadi gobak sodor tuh jumlah pemainnya ada 6 nih, Miss. Nih. Engklek tadi jumlah pemainnya ada berapa? Ada 1, Miss, jumlah pemain minimalnya. Congklak ada 2. Peta umpet ada 2. Nih. Jadi ini namanya relasi apa, Miss? Relasi permainan dengan jumlah pemain minimal. Nah, itu anak-anak. Jadi di sini itu kita bisa menerapkan juga ternyata dalam contoh kehidupan sehari-hari, gobak sodor, engklek, congklak, peta umpet, atau yang kita sering sebut itu permainan tradisional, dengan jumlah pemain minimal itu bisa dijadikan relasi. Oke, sekarang Miss mau beralih ke fungsi gitu ya. Apa sih Miss yang membedakan relasi dengan fungsi? Jadi relasi dengan fungsi itu yang membedakan itu ini ya anak-anak Miss. Kalau relasi, contoh lainnya, misalnya Miss punya ini. Misalnya Miss punya relasi
faktor dari ya. Faktor dari misalnya 2 itu 2, 3, misalnya 2 itu faktor dari berapa aja sih? Bisa aja dari 12, bisa 6, bisa 3 gitu ya. Misalnya Miss bilang 12 2 itu faktor dari 12 enggak ya? Iya, benar Miss. 2 itu faktor dari 6 enggak ya? Iya juga Miss. 2 itu faktor dari 3 enggak ya? Iya juga. Nah, sekarang Miss tanya, 3 itu faktor dari 12 enggak ya? Iya. 3 itu faktor dari 6 enggak? Iya. 3 itu faktor dari 3 enggak? Iya juga. Sekarang yang 4. 4 itu faktor dari 12 enggak ya? Iya benar. Kemudian 4 itu faktor dari 6? Tidak. 4 itu faktor dari 3? Juga tidak. Nah, yang Miss bilang ini bisa kamu sebut dengan relasi. Sedangkan kalau misalnya fungsi, ada ketentuannya anak-anak. Di mana dia itu suatu relasi yang memuat khusus, di mana setiap anggota dari himpunan asal dipasangkan tepat satu ya, pasangan pada himpunan kawan. Nah, Miss belum pernah menjelaskan ya, apa itu himpunan kawan, himpunan asal, dan range itu belum tahu ya. Nah, ini Miss mau jelaskan sedikit. Misalnya ini relasi ya anak-anak. Relasi itu besar gitu ya kalau kita ilustrasikan. Nah, fungsinya itu ada di bagian relasi, tapi nggak semua relasi itu merupakan fungsi. Tapi fungsi itu semuanya pasti bakal relasi. Oke, ini yang bakal Miss jelaskan ada istilah-istilah pada fungsi. Yang pertama itu ada domain, kemudian ada codomain, ada range. Nah, ini Miss jelaskan. Domain itu adalah daerah asal atau semua anggota dari himpunan asal. Biasanya dia yang memasangkan. Yang memasangkan itu yang mana, Miss? Ya himpunan A, anak-anak. Himpunan A ini isinya apa aja, Miss? Ada 2, 3, 4. Ini namanya adalah domain. Sekarang Miss beralih ke kodomain. Kodomain atau daerah kawan adalah seluruh anggota himpunan tujuan yang kita tuju nih. Baik yang terpasangkan dengan anggota domain atau tidak. Jadi yang kita terpasangkan ini ataupun dia tidak, itu termasuk kodomain. Daerah kawan. Daerah kawan bisa, daerah lawan bisa. Apa aja itu di himpunan B, yaitu A, B, C, dan D. Dan yang terakhir, range atau daerah hasil adalah seluruh anggota himpunan tujuan yang terpasangkan, yang punya pasangan aja dari anggota domain. Yang mana yang memiliki pasangan, Miss? Yang memiliki pasangan cuma ada di B, C, dan D. A punya pasangan nggak, Miss? Kan dari domainnya tidak ada pasangan yang mengarah ke A, sehingga range-nya adalah B, C, dan D. Sekarang Miss tanya lagi, kita balik lagi ke atas. Ini fungsi nggak, Miss? Ini fungsi nggak? Ya jelas dia bukan dia tidak fungsi. Kenapa tidak fungsi, Miss? Karena setiap domainnya punya pasangan lebih dari satu ke kodomain. Jadi kayak misalnya 2, dia terpasangkan dengan 2. Kemudian 2 juga terpasangkan dengan 6. Kemudian 2 terpasangkan dengan 3. Kan domainnya munculnya 3 kali. Sedangkan tadi dia bilang syarat dari fungsi itu adalah setiap anggota himpunan asal atau domain itu memiliki pasangan tepat satu atau punya hanya satu deh di pasangan kawan atau kodomain. Nih, contoh lagi. Ini fungsi nggak, Miss? Yang tentang contoh tadi. Yang tentang gobak sodor, engklek, congklak, peta umpet. Fungsi nggak? Yes, ini adalah fungsi. Karena dia setiap pasangan memiliki satu pasangan saja dan
di domainnya juga tidak ada yang kosong. Semuanya punya pasangan ya, punya titik yang menuju gitu. Itu merupakan syarat dari fungsi. Oke, kita coba lanjut lagi. Tadi kita sudah jelaskan tentang pengertian fungsi, perbedaan relasi sama fungsi. Tadi ini sudah jelasin ya, di fungsi itu adalah relasi. Tetapi relasi bukan merupakan fungsi. Jadi perbedaannya dapat ya, anak-anak. Lanjut. Coba kita balik-balik lagi gitu ya. Nih, coba kita berlatih. Kita lihat-lihat dulu nih. Apakah diagram yang di samping ini, nih, merupakan fungsi anak-anak? Coba kita lihat-lihat. Apakah semua domainnya punya pasangan di B? Iya, domainnya punya pasangan. Nggak ada yang kosong ya. Ini terisi, ini juga terisi, ini juga terisi gitu ya. Kemudian, apakah domainnya bercabang? Juga tidak. Berarti ini merupakan fungsi. Misalnya nih Miss punya, ini hurufnya misalnya Miss ganti ya. Ini misalnya 2, 3, 4. Ini A, B, C. Kita andaikan domainnya berarti himpunan apa, anak-anak? Berarti kan domainnya itu ada 2, 3, dan 4. Sedangkan kodomainnya, daerah kawannya, itu adalah A, B, C. Coba sekarang misalnya, range-nya apa jadinya? Coba, anak-anak bisa jawab ya. Ini Miss bakal tagih pas pertemuan berikutnya. Ini boleh dikerjakan di catatan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat lagi. Relasi-relasi di bawah ini yang merupakan fungsi yang mana aja sih? Coba kita lihat ya. Yang A ini syarat dari fungsi itu adalah domainnya nggak boleh muncul 2 kali kalau di sini kan ya. Misalnya ini domainnya ada 2, 1, 0, minus 1. Sudah menepatin ya, Kak? Sudah. Sedangkan kodomainnya minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Yes, ini merupakan fungsi. Coba kita gambarkan ya. Kenapa Miss bilang itu fungsi? Domainnya ada 2, ada 1, ada 0, dan ada minus 1. Sedangkan kodomainnya ada hanya 1 angka, minus 1. A, himpunan A, ini himpunan B. 2 itu dipasangkan ke minus 1. 0 itu dipasangkan ke minus 1. 1 itu dipasangkan ke minus 1 ke dipasangkan ke minus 1. Ini merupakan fungsi nggak, Miss? Iya. Kenapa merupakan fungsi? Karena setiap anggota di domainnya punya pasangan di kodomain. Dan pasangannya satu-satu pastinya. Coba kita lihat lagi yang B. Benar nggak ini fungsi? Domainnya ada 2, 1, 1, 0. Bisa dilihat ya. Satunya muncul berapa kali anak-anak? 2 kali. Berarti ini jelas-jelas bukan fungsi. Coba kita gambarkan ya. Domainnya ada 2, satunya kan 2 kali, tapi tulis 1 kali, 0. Sedangkan kodomainnya ada minus 1, minus 2, dan minus 3. Coba kita gambarkan. 2 dipasangkan dengan minus 1. Pasangan ini. 1 dipasangkan dengan minus 1. Masih punya 1 pasangan, toh? 1 dipasangkan dengan minus 2. Satunya bercabang, anak-anak. Kemudian 0 dipasangkan dengan minus 3. Satunya bercabang. Jadi yang masalahnya itu ada di satunya. Sehingga ini bukan fungsi. Ini fungsi, ini bukan fungsi. Coba kita cross check yang ketiga. 2, 4. Di domainnya ada 2. Di domain yang kedua ada 2. Ini 2. Ini 2. Jelas ini bukan fungsi.
Bisa dilihat ya tadi yang angka kembar di domainnya aja, itu udah bukan fungsi. Kita lihat lagi yang ketiga. Ini fungsi nggak ya? 1, 2, 3, 5, 2. Duanya muncul 2 kali. Anak-anak, berarti ini bukan fungsi juga kalau kamu representasi ke gambar ini. Oke. Anak-anak paham nggak sampai sini? Maksud dari sini, dari contoh ini. Kalau misalnya kurang paham, bisa ditanyakan ke Miss Esther pas pertemuan langsung ya. Oke, coba sekarang kita ke lanjut cara penulisan fungsi anak-anak. Jadi, fungsi itu dapat ditulis dengan berbagai cara. Contoh nih, Miss punya fungsi Y sama dengan X kurang 4. Maka kalau kamu penulisannya bisa pakai cara yang pertama ini, Y sama dengan X kurang 4, atau pakai Fx. Y itu sama dengan Fx juga ya, anak-anak. Biasanya kalau misalnya kamu dalam penulisan jumpa Fx atau Y, jangan bingung, itu cara penulisan dari fungsi. Contohnya ini, Fx-nya sama dengan X kurang 4, di mana X-nya itu bilangan ganjil, misalnya bilangan ganjil kurang dari 10 misalnya. Bilangan ganjil kurang dari 10 apa aja anak-anak? Ada 1, Miss. Ada 3, ada 5, ada 7, ada 9. Nah, X yang di sini anak-anak itu melambangkan yang namanya domain. Nah, sedangkan kodomainnya biasanya itu bisa kamu letak gini. Ini misalnya domain gitu ya anak-anak. Domainnya itu A, misalnya himpunan A. Jangan lupa cara penulisan himpunan ya. A. A itu ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, ada 9. Nah, Miss, gimana cara menentukan kodomainnya, Miss? Kodomain itu bisa aja sama dengan daerah hasil. Jadi kita tinggal mensubstitusikan nilai X ke fungsinya. Apa aja Miss fungsinya? Tadi fungsinya fx itu sama dengan x kurang 4 toh. Nah, kita coba masukkan f-nya 1. F1 berarti masukkan 1 kurang 4. Berapa hasilnya, Miss? Minus 3. Berarti ini bisa tulis minus 3 yang pertama. Kemudian F, bilangan ganjil yang kedua, ada 3. Berarti 3 kurang 4, yaitu minus 1. Tulis sini minus 1. Ini minus 3. Lanjut lagi. 5, F5. Berarti 5 kurang 4, yaitu 1. Nih, 1 di sini tulis. Lanjut. Kalau F7 berapa, Miss? Berarti 7 dikurangin 4. X-nya masukkan 7, kurangin 4, yaitu 3, Miss. Kemudian masuk lagi yang terakhir. F9. Berarti 9 kurang 4, yaitu 5. Berarti ini 5. Tinggal disatukan. Ini. Jadi penyajiannya bisa seperti itu anak-anak. Jadi kalau kamu dihadapkan dengan hal-hal yang kayak gini, berarti kodomainnya itu sama dengan range. Kenapa sama dengan range, Miss? Karena setiap yang ada di kodomain itu merupakan daerah hasilnya juga. Coba kita bentuk ya, misalnya nih, Miss. Sabar. Berarti kan domainnya itu himpunan A ya berarti ya. Domain itu apa aja? Ada 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan B-nya itu adalah kodomain. Kodomain itu semua yang ada di himpunan B, yaitu ada 3, minus 1, 1, 3, dan 5. Sedangkan range, daerah hasilnya yang mana yang punya tanda panah yang terhubung? Ada minus 3, ada minus 1, ada 3, dan ada 5. Nah, ini contoh sederhana dari sini. Nah, untuk bentuk penyajian fungsi, anak-anak bisa baca dulu nanti di buku.
di bagian fungsi ada banyak bentuk penyajian fungsi, bisa pasangan berurutan. Ini udah pernah kalian pelajarin di relasi. Diagram panah itu juga udah pernah dipelajarin ya, yang nih yang mengarahkan ke sini gitu ya. Kemudian persamaan fungsi dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik. Contoh nih, Miss punya. Ini dalam bentuk ya, grafik. Ini dalam bentuk grafik, bisa dilihat ya. X ini adalah domain, yaitu adalah kodomain atau yang tertuju nanti daerah hasil ya. Oke, coba Miss tanya, X-nya 2, Y-nya berapa anak-anak? Y-nya 2 ya, ini titiknya. X-nya 2, Y-nya 2. Coba Miss tanya lagi, kalau X-nya 4, Y-nya berapa? Y-nya ada di 4 juga Miss. Kemudian kalau X-nya 6, Y-nya ada di mana? Ada di 6 juga Miss. Nah, ini titiknya. X-nya 8, Y-nya? Y-nya ada di 8 juga, Miss. Kemudian, X-nya 8 lagi. Y-nya itu ada di 10. Sekarang Miss tanya, apakah ini fungsi? Coba, boleh dijawab apakah ini fungsi? Oke, ini Miss juga tunggu jawabannya. Jawabannya di kelas. Jadi bisa didiskusikan ya. Apakah ini tuh merupakan fungsi? Nah, kita udah belajar nih tadi terkait contoh penyajian fungsi, kemudian kita juga udah belajar terkait penyajian fungsi tadi udah, kemudian penamaan fungsi, apakah itu benar-benar fungsi atau bukan, istilah-istilah dalam fungsi. Nah, sekarang anak-anak bisa coba lihat ini contoh soalnya. Ini contoh kehidupan sehari-hari, misalnya kamu Rina sedang berada di kota Yogyakarta untuk berlibur dan Rina ingin mencicipi makanan khas Jogja yaitu gudeg. Harga satu porsi gudeg itu adalah 23.000 dengan biaya tambahan packing adalah 2.000. Buatlah model matematika atau bentuk matematis dari permasalahan fungsi di atas. Kemudian bentuk berapa harga yang harus dibayar Rina jika ia ingin membeli dus gudeg. Berapa Oke, anak-anak, sebentar tadi ada problem dikit. Kemudian, berapa yang harus dibayar Rina jika ia ingin membeli 10 gudeg? Apakah kamu bisa menebak harga total yang telah disusun itu dengan mudah? Coba ya. Tadi Rina berada di kota Yogyakarta, dia ingin berlibur. Nah, harga satu porsi gudegnya itu adalah 23.000. Dan biaya tambahan packingnya itu 2.000. Contoh nih, kita buat dulu ya. Harga satu gudegnya, coba Miss tulis dulu pakai warna pink misalnya. Harga satu gudegnya itu adalah 23.000 Miss. Kemudian harga packing. Ini dalam jumlah banyak atau jumlah sedikit, tetap harganya 2.000 ya. Nah, yang ditanya anak-anak, kalau misalnya Rina ingin membeli 3 bungkus gudeg, berapa yang harus dibayar Rina? Coba ya kita hitung ya. Kalau dia beli 3 bungkus kan berarti 23.000 dikali 3 biji. 3 bungkus, 3 kali kan berarti ditambah biayanya, biaya packingnya 2.000. Berarti kan 23 kali 3 itu adalah 69.000 ditambah 2.000. Dia harus bayar 71.000. Coba kalau dia beli berapa tadi yang kedua? Kalau dia seandainya beli
10 gudeg dibawa pulang. Berarti kan 23.000 harga satu gudegnya dikali berapa tadi? 10 toh. Dia beli 10, berarti 10. Ditambah packingnya 2.000. Tetap 2.000 gitu ya. Berarti kan 23.000 kali 10, 230.000 ditambah 2.000, Miss. Yaitu 232.000. Nah, kalau kita lihat dari penyelesaiannya, berarti 3 gudeg, 10 gudeg itu menandakan apa, anak-anak? Menandakan banyaknya gudeg yang akan dibeli. Berarti kalian bisa mengandaikan yang ini itu menjadi 3, 10 itu banyaknya jumlah gudeg yang dibeli. Nah, sehingga 3/10 itu bisa diandaikan jadi X pengandaiannya, atau itu jadi domainnya. Nah, sedangkan 71.000, 230.000 itu adalah range, daerah hasil. Kalau kamu gambar itu bisa juga dibentuk di kodomain. Jadi bentuk umumnya gimana, Miss? Ini tuh sama aja kamu tulis Y sama dengan 23.000. Ini kan harga satu porsinya, tetap aja 23.000 dikali dengan X ditambah dengan biaya packingnya 2.000. Nanti hasilnya berapa tergantung dari banyaknya gudeg yang dibeli. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kurang paham, bisa tanya Miss, atau pertanyaannya ditulis dulu di buku tulis dan bisa ditanyakan pada hari Senin pas pembelajaran langsung di tanggal 19 Agustus 2024. Oke, sekian video pembelajaran dari Miss hari ini. Kalau misalnya ada kurang paham atau perkataan Miss yang salah, Miss minta maaf. Thank you.